Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la 'ilma lana illa ma 'allamtana. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbika wa lil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu taqallabakum wa mathwaakum. Ikhwanallah jamaah azakumullah, alhamdulillah di malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis ilmu insyaallah. Di malam hari ini kita khusus tahap ke-1 ke-3 memasuki pembahasan yang baru, di mana sebelumnya kita telah membahas kitab Al-Bisnis Perang Setan. Mulai malam hari ini kita akan bahas insyaallah sampai beberapa waktu ke depan, yaitu kitab yang berjudul Ada Wadawa. Ada Wadawa artinya penyakit dan obatnya. Kalau diterjemahkan dalam kitab-kitab dikasih judulnya biasanya penyakit hati dan obat-obat seluruh penyakit hati saja, tapi juga berkaitan dengan penyakit fisik. Kita akan bahas mukadimah malam hari ini. Nanti mulai pertemuan berikutnya baru kita akan bahas masuk beberapa yang ada di dalam kitab tersebut. Kitab Ada Wadawa yaitu karangan seorang ulama besar, Syekh Al-Imam, beliau namanya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Kita akan berkenalan sedikit tentang Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah adalah seorang ulama besar. Beliau nama lengkapnya adalah Al-Imam Syekhul Imam Abu Muhammad Abu Abdullah Syihabuddin Muhammad bin Abi Bakar bin Sa'ad bin Ayyub bin Sa'ad Az-Zura'i Ad-Dimashqi. Beliau dikenal dengan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Namanya ada nama Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, tapi disebutnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Beliau lahir di tahun 691 Hijriah. Berarti generasi setelah Imam An-Nawawi, generasi setelah Imam Nawawi. Beliau, kenapa disebut namanya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah? Ayahnya juga dikasih julukan Qayyim Al-Jauziyah. Qayyim itu zaman dahulu itu pendiri. Jadi ada sebuah sekolah. Kalau sekarang mungkin pesantren atau kampus, pendirinya ayahnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Maka dikasih nama Qayyim Al-Jauziyah. Ini anak dan putranya dikasih nama Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Di daerah Jauziyah. Beliau lahir di daerah Damaskus. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ini, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ini lahir di tahun 691, dan beliau tumbuh di keluarga yang sangat dekat dengan agama dan dengan ilmu. Ayahnya Qayyim Al-Jauziyah adalah seorang ulama yang mengajarkan kepada beliau tentang ilmu agama. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dari kecil sudah mulai belajar Al-Quran, menghafal Al-Quran, dan mempelajari berbagai ilmu, sehingga beliau dikenal dengan ulama yang ahli di berbagai bidang keilmuan. Nanti kita akan tahu muridnya. Jadi kalau ingin tahu kualitas seseorang, kita murid-muridnya. Dia bisa mendidik sampai seperti apa. Rasulullah itu dikatakan hebat karena murid-muridnya hebat-hebat. Sahabat Rasulullah
Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ya, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, beliau dididik oleh orang tuanya, ayah dan ibunya, dalam lingkungan yang penuh dengan ilmu. Karena biasanya para ulama dahulu, mereka dari kecil sudah mulai diajarkan dan tahapan yang jelas. Masih kecil langsung hafal Quran dulu. Ya, setelah itu baru menghafalkan hadis, baru menghafalkan ilmu yang lain. Nah, beliau ini karena saking luas keilmuan beliau punya murid-murid yang luar biasa. Di antara murid beliau yang kita banyak tahu, di antaranya Ibnu Rajab. Alhamdulillah, Ibnu Rajab itu salah satu penulis kitab syarah hadis khamsina haditsan. Nah, 50 hadis. Jadi Imam Nawawi yang bikin menulis mengumpulkan hadis jumlahnya berapa? 40 itu 40, tapi bukan 40, 42 sekarang. 42. Nah, sama Ibnu Rajab dilengkapi jadi 50. Beliau bikin namanya khamsina haditsan, disyarah sama beliau. Syarahnya judulnya adalah Jawahirul Ulum wal Hikam. Ya, itu kitab yang sangat luar biasa. Ibnu Rajab alhamdulillah. Kemudian beliau juga punya murid yang kita kenal, bahkan bukunya banyak diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, yaitu Ibnu Katsir, yang menulis tafsir Ibnu Katsir. Itu salah satu murid Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ada yang mengatakan bukan cuma murid tapi juga sahabat. Ibnu Katsir itu sahabat daripada Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Kemudian Ibnu Qayyim al-Jauziyah juga punya murid yang ahli di bidang tarikh dan hadis, yaitu Imam Az-Zahabi. Imam Az-Zahabi ini penulis buku sirah yang paling panjang, yang paling banyak, jilid itu di 25 jilid lebih. Judulnya As-Siyaru A'lamin An-Nubala. Siyaru A'lamin An-Nubala. Jadi sirah yang paling lengkap yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi. Ini muridnya siapa? Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Imam Az-Zahabi mengatakan di dalam tarjumahnya sirah beliau bahwa Ibnu Qayyim itu guru saya. Kemudian yang lainnya adalah Ibnu Abdul Hadi. Beliau juga adalah muridnya Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, dan masih banyak lagi murid-murid Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Apa saja pendapat dari para ulama tentang Ibnu Qayyim al-Jauziyah? Kita akan baca beberapa hadis. Pertama dari Ibnu Katsir rahimahullah taala. Ibnu Katsir mengatakan Ibnu Qayyim sami al-hadis, dia sudah banyak mendengar hadis, sibuk dengan ilmu. Kemudian dia mengumpulkan ilmu-ilmu yang beragam, jadi ilmunya banyak sekali dan sibuk, ya sangat sibuk sekali. Kalau antum pernah dengar di antara kitab yang ditulis oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah adalah namanya Risalah Tabukiyah. Risalah Tabukiyah itu tulisan kitab segini tebalnya, saya ada di bukunya. Itu ditulis oleh beliau perjalanan menuju ke Tabuk. Jadi perjalanan mau ke Tabuk itu nulis buku sampai ke Tabuk jadi buku. Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Nanti beliau punya guru, juga sama dahsyatnya, namanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, gurunya Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ibnu Taimiyah juga tulisannya luar biasa. Salah satunya adalah kitab Aqidah Wasithiyah. Aqidah Wasithiyah itu akidah, buku akidah yang ditulis di negeri Wasit. Wasithiyah itu negeri Wasit, kota Wasit. Kapan beliau menulis? Orang-orang di kota Wasit minta kepada Ibnu Taimiyah untuk menulis buku dalam bidang akidah. Kata Ibnu Taimiyah, kan sudah banyak yang lain. Kata para ulama di sana, kami ini dari bawah. Kemudian diriwayatkan Ibnu Taimiyah menulis satu buku Aqidah Wasithiyah dari pada asar sekali duduk sampai maghrib. Jadi sekali duduk sampai maghrib. Orang-orang dulu sudah sadar. Tidak perlu dari rekomendasi buka sana sini, ya semuanya sudah ada di kepala. Tulis saja dia. Kita baru nulis hadis, sini salah ada apa? Bukunya nggak punya. Searching Google. Ini percaya apa? Ada khusus. Pulang-pulang ada dulu luar biasa. Nah, Ibnu Qayyim setelah perjalanan ke Tabuk, jadi buku keduanya sendiri. Satu buku. Maka kata Ibnu Katsir, Ibnu Qayyim ini
adalah orang yang sangat mendalam dalam segala ilmu bidang keilmuan. Apalagi kata Ibnu Katsir bidang tafsir dan hadis. Tafsir dan hadis. Dan itu bisa dilihat dari gurunya. Siapa gurunya? Gurunya adalah Ibnu Taimiyah. Beliau berguru di Ibnu Taimiyah kurang lebih 18 tahun terus kira-kira segitu lama sampai wafatnya Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Kemudian beliau juga kata Ibnu Katsir, wa kana hasanal qiraati wal huruf, ya, bacaannya rajin. Para ulama itu masyaallah kalau sudah baca ilmu kitab, ya, mereka ya seperti orang yang seperti orang yang tidak bisa diganggu, ya udah aja ditekuni sampai dikatakan contoh misalnya Imam Nawawi itu 2 tahun nggak tidur. Kata Imam Nawawi, aku pernah 2 tahun tidak tidur. Tidur itu kalau ngantuk lagi nulis yang baca ngantuk tidur di atas bukunya. Gak pernah ganti baju, siapin kasur, ya selimut yang kita gitu tiap malam. Nah itu Imam Nawawi dari Imam Nawawi 2 tahun aku tidak pernah tidur. Aku tidur kalau ngantuk di atas buku. Dan tidak makan kecuali 1 suap, ya 1 suap ba'da isya dan 1 teguk minum atau maksudnya minum sekali yaitu menjelang subuh. Itu Imam Nawawi. Bukunya banyak, usianya 40 tahun, bukunya sangat banyak. Dikatakan kalau bukunya dirincikan dengan usia Imam Nawawi, maka dari lahir sampai wafat itu per harinya karyanya itu 2 lembar. Dari kalau dihitung dari perlahan Imam Nawawi, Imam Suyuti dan generasi setelah Imam Suyuti sama juga ulama-ulama salaf itu luar biasa. Imam Suyuti itu disebut Ibnu Maktabah, anak perpustakaan. Memang lahirnya di perpustakaan. Dan beliau ketika meninggal, kitabnya dia pernah ditulis sebanyak 700 kitab. 700 kitab. Kalau usianya 60 tahun dibagi 700 kitab berarti per tahun berapa kitab? Luar biasa dari karya para ulama. Jadi mereka, ya Allah berikan kemuliaan. Dalam Al-Quran disebutkan yang mengira orang lain meninggal, jadi jalan Allah mati, mereka tetap hidup diberikan rezeki oleh Allah. Pahalanya mengalir terus kepada mereka. Karena buku-bukunya kita baca terus sampai hari ini. Mereka punya peran dalam urusan dakwah. Mereka ada peran dalam agama ini. Hidupnya tidak buat sendiri, ya hidupnya tidak hanya sholat, saum, kemudian zakat, haji, umroh, selesai, tidak begitu. Mereka terus berkarya untuk ini. Kemudian wal khuluq, kata Ibnu Katsir, ya Ibnu Qayyim al-Jauziyah juga akhlaknya sangat mulia. Katsir tawadud, ya, dia sangat lembut kepada orang lain. Layak sebuah dan tidak pernah, jadi selama bergaul dengan Ibnu Qayyim al-Jauziyah, kata Ibnu Katsir, tidak pernah hasad kepada siapapun. Masya Allah, ini akhlak yang luar biasa bagi di antara para ulama. Karena hasad yang paling besar itu adalah hasadnya para ulama, ya, bukan hasad pedagang, hasad orang-orang misalnya petani, bukan. Tapi hasad paling besar dan paling berbahaya adalah hasadnya para ulama. Dan Ibnu Qayyim tidak pernah hasad kepada siapapun. Kemudian wala yastaqibu wala yahidu ala ahadin, dia tidak pernah hibah, tidak pernah dengki kepada siapapun. Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Dan kata beliau, wa kuntu ashabun nas lahu, ya, aku adalah sahabat paling dekat dengannya, dan aku manusia yang paling mencintai dan yang mencintai. Jadi memang para ulama itu kenapa buku-bukunya barokah itu kalau kita setelah zaman mereka lewat, bukunya dipakai sampai hari ini misalnya. Karena itu namanya barokah. Barokah itu dia oleh Allah dijadikan bermanfaat. Ada orang yang nulis buku nggak ada yang baca, banyak karena tidak barokah. Imam Bukhari, kenapa Imam Bukhari ini kita hadis Imam Bukhari sampai disebutkan adalah kitab yang paling benar setelah Al-Quran. Hadis Imam Bukhari itu Imam Bukhari barokah. Bukunya di mana-mana dibaca, jadi rujukan utama dalam agama. Dikatakan oleh Imam Bukhari, setiap nulis satu hadis, kata Imam Bukhari, aku sholat dulu 2 rakaat. Coba berapa hadis dalam Sahih Bukhari? Ribuan hadis.
Setiap mau nulis satu hadis, sholat dulu 2 rakaat, minta petunjuk kepada Allah. Ya, jadi nulis. Mungkin beda itu dengan kita sekarang. Penulisan kita gimana? Kalau kita tidak berapa, kita harus evaluasi. Yang kita pas nulis itu, kepikirnya apa? Proyeknya berapa? Dan sebagainya. Nanti kalau berapa eksemplar, berapa bisa dapat presentasi. Ini bahaya. Kemudian kata Ibnu Katsir, wa kanat lahu tariqatun fi shalat yuqimuha jiddan. Ini artinya jiddan. Kata beliau, Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu punya cara ibadah sholat yang luar biasa. Dia kalau sholat panjang sekali. Ya ruku Allah sujud dia panjang sekali. Sampai kata Ibnu Katsir, ya ruku katsir min ashabihi, banyak yang tidak suka. Kamu kan hanya ini. Tapi kata Ibnu Katsir, ya, fala dia enggak mau merubah, pokoknya udah gitu aja sholat. Ini luar biasa ya. Sholat apa bisa panjang, bisa kita udah biasa sholat panjang. Pernah ya sholat misalnya baca surat Al-Kahfi atau surat Al-Kahfi. Saya dulu pernah sholat di daerah Surabaya, ada sebuah pesantren mahasiswa. Ustaznya lulusan India, udah senior. Saya pernah berdua beliau. Saya sholat di situ, sholat subuh. Terus sholat mahasiswa juga. Beliau baca. Dia rakaat pertama setelah Al-Fatihah beliau baca surat Yasin. Saya dalam diri ini kayaknya 2 untuk selesai. Ternyata surat Yasin dihatamkan satu surat dalam 1 rakaat. Terus rakaat kedua dia baca surat yang lain yang panjangnya hampir sama dengan surat Yasin. Dari sholat saya tanya, ini bisa ini? Memang apa begini terus atau memang malam ini aja? Kemudian tiap 5 menit begini satu surat panjang baca. Kenapa begini ada yang kaburnya depan. Jadi Masya Allah, Ibnu Qayyim termasuk orang yang sholatnya sangat panjang. Tapi kan yang penting khusyuk ya, itu khusyuk. Tapi yang penting paham isinya ya, itu juga bisa. Banyak faktor. Ada sahabat Nabi sebuah kisah tentang keutamaan surat Al-Ikhlas. Ada sahabat Nabi dikirim oleh Nabi memimpin sebuah sariyah pasukan kecil. Ditunjuk si A, dia memimpin pasukan kecil. Berangkatlah keluar ke Madinah. Berangkat bersama pasukan. Dan dia bawa rombongan pasukan. Kalau pemimpin pasukan, ya siapa yang jadi imam kalau sholat, dia yang jadi imam. Setiap sholat maghrib, isya dan subuh, dia bacanya surat Al-Ikhlas. Rakaat pertama Al-Ikhlas, rakaat kedua Al-Ikhlas. Nanti isya rakaat pertama Al-Ikhlas, rakaat kedua Al-Ikhlas. Subuh rakaat pertama Al-Ikhlas, rakaat kedua Al-Ikhlas. Ini pasukannya ngambek. Baik, pimpinan pasukan, kamu nggak hafal ini? Hafal, kata saya ada banyak surat yang saya hafal. Kenapa nggak biasa surat yang saya maunya surat Al-Ikhlas saja? Nggak, kami ingin mendengar yang lain. Kami ingin dengar surat yang lain yang kau baca. Kemudian kata sahabat ini, nggak mau, saya pengennya Al-Ikhlas saja. Kalau kamu nggak mau, kamu yang imam. Nggak bisa, kamu lah pemimpinnya. Ya kalau itu taat sama saya. Ya udahlah sholat itu. Beberapa minggu mereka bersama dan sholatnya Al-Ikhlas terus. Setelah pulang ke Madinah, sahabat pasukan ini laporan sama Nabi. Ya Rasulullah, kami ingin melaporkan tentang komandan kami. Kata Nabi, kenapa? Ada apa? Selama kami sabar berminggu-minggu, setiap dia memimpin sholat baca surat Al-Ikhlas. Sholat pertama kedua Ikhlas terus. Kemudian oleh Nabi dipanggil, yang bulan betul apa yang mereka sampaikan bahwa aku baca surat Al-Ikhlas terus? Iya ya Rasulullah, aku baca Al-Ikhlas. Kenapa? Kata sahabat ini, ya Rasulullah, aku sangat cinta dengan surat Al-Ikhlas karena di dalamnya berbicara tentang Allah penciptaku dan di dalamnya menceritakan tentang nama-nama Allah dan sifat-sifat yang mulia. Kemudian turun lagi kemudian kata Nabi, wahai sahabat, kabar gembira bagimu, Allah mencintai karena engkau mencintai surat Al-Ikhlas. Ini bisa jadi dalil kalau
di rumah surat itu. Ya, kalau anak-anaknya Pak, hari terus kenapa? Tapi bisa jadi. Jadi itu keutamaan daripada Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Baik. Kemudian Ibnu Qayyim al-Jauziyah juga banyak sekali keutamaannya dan kita tidak ada terlalu banyak. Beliau memiliki buku-buku yang sangat menarik. Beliau ini disebutnya ulama ahli bidang ruh. Jadi bapak-bapak kalau yang Tazkiyatun Nafs Tarbiyah Mulia baca buku Ibnu Qayyim al-Jauziyah, banyak buku-bukunya tentang ruh, tentang apa? Ibu Takulafan dan banyak kebanyakan buku tentang hati. Banyak sekali yang tidak perlu saya sebutkan satu persatu. Baik, sekarang kita akan masuk ke materi, yaitu pembahasan tentang buku Ad-Dawa. Apa Ad-Dawa? Ada artinya ada-u, artinya penyakit, Ad-Dawa artinya obat. Kenapa buku ini ada? Nah, ini jadi pertanyaan. Kenapa Ibnu Qayyim bikin buku ini? Jadi Ibnu Qayyim al-Jauziyah di suatu tempat didatangi oleh rombongan orang-orang yang di antara mereka ada orang yang sakit terus kerjaan. Kemudian mereka mengatakan, "Farahimallahu man 'anahu ta'ala, wallahu fi 'auni 'abdi ma kana 'abdu fi 'auni akhihi." Ya, wahai Syekh Imam, bagaimana kalau ada orang sakit terus, kena musibah terus, ya, baik fisiknya ataupun ruhnya, dia sudah berusaha, tapi dia masih dalam kondisi demikian, menyebabkan dunia dan akhirat menjadi celaka. Kemudian kata mereka, ya, apa solusi dari engkau dan apa nasihatnya dari engkau? Maka berikanlah kepada kami nasihat untuk mengobati dua hal tersebut, penyakit tersebut. Kemudian Ibnu Qayyim jawab, kata Ibnu Qayyim, alhamdulillah, dimulai dengan kalimat alhamdulillah dan terus jadilah. Jadilah bukunya jumlahnya sekitar 400 halaman. Ada yang nanya tentang penyakit, dijawab oleh Ibnu Qayyim, kemudian jadi apa? Jadi Masya Allah, Ibnu Qayyim. Beliau mengatakan di awal mukadimah ini, kata beliau, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kenapa alhamdulillah? Karena kata Ibnu Qayyim telah jelas di dalam kitab Sahih Bukhari bahwa ada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma anzalallahu da'an illa anzalahu shifaan." Tidaklah Allah menurunkan penyakit melainkan Allah juga menurunkan apa? Obatnya. Hadis Sahih Bukhari. Maka kata Ibnu Qayyim, alhamdulillah, tidak ada penyakit kecuali pasti ada obatnya. Mau penyakit hati atau penyakit yang lahir, yang batin atau yang lahir. Kemudian kata siapa? Ibnu Qayyim al-Jauziyah, wa fi Sahih Muslim. Lihat ulama dulu, ada di antara ciri para ulama yang benar adalah kalau mereka menyampaikan hadis, mereka menyampaikan apa ya? Riwayat minimal memberitahu tentang hadis sahih atau dhaif. Ibnu Qayyim lagi kasih tahu kepada orang yang nanya tentang penyakit dan obatnya. Ibnu Qayyim menyebutkan riwayat-riwayat. Kata Ibnu Qayyim, wa fi Sahih Muslim, dan dalam hadis riwayat Muslim dari Jabir, ya, disebutkan sanadnya dari Jabir bin Abdillah. Dia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Likulli da'i dawa'un." Setiap penyakit ada obatnya. Fa idza usiba dawa'un da'an bar'a bi'illah. Fa idza usiba dawa'un da'an bar'a bi'illah. Kalau seandainya obatnya tepat kepada penyakit yang ada tadi, ya, maka dia akan sembuh bi'illah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini kaidah kedua penting. Pertama tadi Ibnu Qayyim ingin ngasih tahu setiap penyakit ada obatnya, benar, alhamdulillah. Yang kedua ngasih tahu, tapi obat sama penyakitnya harus nyambung, harus kena. Maka nanti baru
bisa sembuh, tapi bikin dan pakai hadis, gak banyak bicara yang lain, tapi hadisnya masih tahu. Kemudian kata Ibnu Qayyim, ini mungkin belum menyebutkan ucapan pribadi. Kata Ibnu Qayyim yang ketiganya, wa fi musnadil Ahmad, dan dalam musnad Imam Ahmad. Belum ngomong kesana kemarin. Dan dalam musnad Imam Ahmad kata Ibnu Qayyim, dari hadis Usamah bin Syuraik, ya, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, Inna Allah la yunzil da'an, Allah tidaklah menurunkan penyakit kecuali Allah menurunkan namanya obatnya. Kemudian lihat hadis ini. Ini jawabnya pakai hadis, pakai dalil. Sahabat yang ini nanya pada dia apa kemana ini arahnya. Kata Ibnu Qayyim, hadis ini mengatakan Rasul bersabda, tidaklah Allah menurunkan penyakit kecuali Allah menurunkan obatnya. Alimahu man alimahu, ada yang tahu, orang yang diberitahu, atau orang yang mengetahui. Orang yang mengetahui, yang punya ilmu, dia akan tahu. Ya. Kok saya belum sembuh, mungkin belum nemu, mungkin belum tahu, mungkin belum mencari. Kemudian wajahilahu man jahilahu, orang yang nggak tahu gak akan bisa menemukan dan gak akan tepat. Oh, berarti tadi pertama setiap penyakit ada obatnya. Yang kedua, ya, penyakit itu sama obatnya harusnya nyambung dan sembuhnya karena Allah. Yang ketiga, ya harus dicari, harus cari informasi, harus belajar. Insya Allah. Kemudian, lihat Ibnu Qayyim menyebutkan satu kalimat dari lisan pribadinya. Kata Ibnu Qayyim, wa fi lafzin, dan dalam lafaz hadis yang sama dari Imam Ahmad dikatakan, innallaha lam yaqda'an illa wada'a lahu shifaan, Allah tidak menurunkan penyakit kecuali Allah menurunkan obatnya. Atau dawaan illa da'an wahidan, tidak ada penyakit kecuali tidak ada obat untuk satu penyakit, semuanya pasti ada obat. Nah, kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, mau apa itu wahai Rasulullah? Kata Nabi, al-haram. Tirmidzi mengatakan hadisnya hasan sahih. Apa al-haram itu? Adalah kematian, tidak ada obatnya. Oh, berarti selain mati semuanya ada obatnya. Ya, ini kesimpulan-kesimpulan yang menunjukkan. Berikutnya baru mulai bicara dari lisannya. Kata Ibnu Qayyim, wahada, dan tadi itu obat selalu, penyakit selalu ada obatnya, tapi penyakit sama obat harus sesuai nyambung. Yang ketiga, ya harus karena apa, semuanya harus atas takdir atau izin Allah SWT. Yang keempat, apa tadi? Harus dicari tahu. Ya, orang yang tidak tahu dia tidak akan bisa menemukannya. Yang terakhir, ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan, itu adalah nah, baru kemudian mengatakan wahada yang tadi itu yang semuanya mencakup, baik itu penyakit hati, penyakit ruh, atau penyakit badan. Nah, nanti maka akan ada penyakit hati dan apa obat? Malas atau susah baca Quran atau hasad terus atau sombong atau obatnya. Ini penyakit semuanya nanti akan ada obatnya. Maka kata Ibnu Qayyim, apa yang disebutkan tadi penyakit dan obat itu ya, mencakup baik itu adalah penyakit hati, penyakit ruh, atau penyakit badan, dan obat-obatnya semuanya. Kata Ibnu Qayyim, waqad ja'ala Allahu Nabi, waqad ja'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan Nabi menjadikan, menyebutkan ada penyakit yang kita sering melihat itu bukan penyakit. Apa? Yaitu al-jahl. Al-jahl itu apa? Kebodohan, awam, tidak tahu. Kata Ibnu Qayyim, bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan penyakit tidak tahu atau bodoh itu adalah sebuah penyakit. Jadi kalau misalnya itu saya belum tahu tentang cara sholat, berarti saya sedang sakit, punya penyakit urusan itu. Berarti harus dicari obatnya.
ilmu obat. Kemudian kata Ibnu Qayyim, ya, wa ja'ala dawa'ahu su'al ulama, dan Nabi menjadikan obat bagi apa tadi? Kebodohan itu adalah bertanya kepada ulama atau thalabul ilmi, menuntut ilmu. Nah, ada kisah, saya akan cerita sedikit. Para sahabat di dalam sebuah hadis yang sahih, hadis ini dalam Sunan Abu Dawud disebutkan para sahabat pernah ada yang berkelompok, sebuah sahabat safa, ada yang mengatakan jihad, ada yang mengatakan safa. Di antara mereka ada yang jatuh kemudian terkena batu, kepalanya bocor, kemudian dirawat, sakit dirawat. Ya, ini ada yang riwayat yang lain mengatakan sedang jihad, dirawat. Kemudian mimpi malam harinya, mimpi junub. Nah, sebelum saya bahas bab tentang obat dan bodoh dan ilmu tadi, saya ingin sampaikan dulu sedikit faedah. Para ulama mengatakan, kan ini beramal itu, berbuat itu harus sesuai passion, betul kan? Ya, saya itu senang di dalam perbuatan, sholat juga menyenangkan. Sahabat itu jihad juga itu jadi passion. Kata para ulama, kenapa jadi passion? Buktinya sahabat bisa mimpi junub lagi perang, berarti nggak takut. Besok ini bakal diserang musuh apa gitu. Berarti kan nyantai aja dengan mimpi yang menyenangkan di malam hari di medan perang. Berarti sahabat itu menyenangi urusan perang jihad ini. Nah, kemudian di pagi harinya kan duduk belum sholat, nanya ke temannya, saya gimana ya? Wudu atau tayamum, boleh nggak bagi wudu? Kemudian kata teman-temannya, nggak boleh, kamu masih bisa ngambil airnya ada. Ya, kalau air nggak ada, kamu nggak bisa mencapai air itu, maka baru boleh tayamum. Kamu bisa. Akhirnya dia mandi. Setelah mandi dia panas dingin dan wafat, meninggal. Sampai di Madinah beritanya sampai kepada Nabi. Apa jawaban Nabi? Kata Nabi, qatalahumullah. Dia telah membunuh orang ini, sahabat ini. Mereka yang jawab itu telah membunuh sahabat ini. Allah akan balas dia. Kemudian kata Nabi di akhir hadisnya, alas alu, ya, idlam ya'lamu. Kenapa dia tidak nanya? Kalau dia tidak tahu, dia obatnya tidak tahu, nanya. Kalau tidak tahu bilang tidak tahu. Jadi makanya para ulama mengatakan, ya, bicara tanpa ilmu itu bisa jadi kemungkaran besar, bahkan bisa jadi pembunuhan. Tadi ngebunuh gara-gara jawab tanpa ilmu, nggak punya ilmu, ditanya tentang fikih, wah dengan awal, nggak punya ilmunya bisa apa? Ini bisa dibunuh. Ada lagi kisah 99 orang pembunuh nanya ke orang, Pak, saya sudah membunuh 99 orang. Saya kalau tobat diterima sama Allah? Enggak, boleh ilmu. Ya, kalau jawab Pak pakai ilmu bisa mati. Nanya ke orang yang berikutnya ulang, saya sudah membunuh 100 orang, saya mau tobat diterima? Enggak bisa. Sama. Dan dia bisa bertobat dan masuk surga dalam masalah. Jadi kemudian Nabi mengatakan, alas alu. Kenapa dia tidak nanya? Ketika dia tidak tahu, fa innama, ya, ini hadis dari Nabi, fa innama syifa'ul 'ain as-su'al. Ya, sesungguhnya obatnya tidak tahu itu adalah Orang tidak tahu belajar, nggak tahu tata cara sholat, belajar. Masuk toilet yang wudhu, wudhu macam belajar. Berarti saya lagi sakit, tidak ada penyakit, belajar. Baca Quran, saya mau bilang baca Quran belum tahu cara baca Quran, belajar. Karena kata Nabi, ya, obatnya ketidaktahuan itu adalah bertanya. Kata Nabi, ini makanya yang pilih adalah tayamum. Dia sebetulnya cukup dengan tayamum saja. Nah, ini hadis sahih, ya, yang menjelaskan kenapa tentang bahwa tidak tahu itu adalah sebuah penyakit dan ilmu itu adalah obat. Ilmu itu adalah obat. Maka, ya, manusia yang harus dimiliki pertama kali di antara yang Imam Bukhari mengatakan babul ilmi
berbicara tentang Al-Quran yang kita tidak paham isinya. Misalnya, saya pernah membahas hal ini yang kemudian misalnya ada seorang mubalik menjelaskan tentang surat At-Takwir. Surat At-Takwir itu bercerita tentang hari kiamat. Tentang hari kiamat, kejadian sebelum hancurnya hari kiamat, pas kejadian hari kiamat. Setelah itu, kemudian kejadian itu hari kebangkitan. Wa idza nufusul wijat, wa idza mawudatu su'ilat, wa idza butilat, wa idza suruhul musyirat, dan seterusnya. Setelah itu bercerita ada tiga bagian. Setelah itu baru bercerita tentang Rasul dan Al-Quran, bahwa Al-Quran adalah dari Allah, Rasul adalah bukan gila, tidak gila, bahwa sahibuhu bimajnun, tidak gila, dia Rasul adalah utusan Allah yang dipercaya, tidak gila, ya, dia tidak pernah berbuat dusta, tidak pernah mengurangi wahyu. Di akhir ayat, di akhir surat Allah mengatakan, fa'aina tadhhabun, kemana kamu mau pergi? Ya Allah ketika menjelaskan ini, fa'aina tadhhabun, terus ulang-ulang, mari kita renungi, fa'aina tadhhabun, mau pergi kemana nanti di hari kiamat? Kita dikejar-kejar oleh matahari, kita terus dengan rasa takut di yaumil kiamat. Padahal mana tafsirnya ke situ? Tafsir ayat ini fa'aina tadhhabun adalah Allah sudah kasih tahu, kalian semua akan mati pada hari kiamat. Setelah itu kalian akan dibangkitkan pada hari penghisaban. Dan aku sudah kasih tahu Rasul adalah utusanku dan Al-Quran adalah wahyu dariku, dan yang kirimnya adalah Jibril. Fa'aina tadhhabun, kamu mau ngapain lagi? Gak bisa berbuat yang lain kecuali harus ngambil Al-Quran, ngambil yang hak, ambil Islam. Gak ada lagi jalan untuk mengambil yang lain. Itu maksud dari tafsir. Kalau salah memahami tafsir, dia bisa menyesatkan. Baik dengan baca ulang-ulang, kita baca direnungi, fa'aina tadhhabun, kemana kita akan pergi? Kemana nanti kita akan mencari pertolongan? Bukan di situ mananya. Hati-hati berbicara tentang Al-Quran misalnya. Maka obat daripada apa? Obat daripada ketidaktahuan itu adalah ilmu. Dia harus memiliki ilmu dan tahu tentang hal ini. Nah, ini di antara contoh bahwa ya, di antara penyakit yang ada adalah kebodohan, sebagaimana hadis tadi. Kemudian, ya, kata Ibnu Qayyim, maka dari hadis tadi disimpulkanlah bahwa yang namanya al-jahlu, bodoh atau ketidaktahuan itu adalah daun, penyakit, wasu'alu atau belajar adalah syifa'u, yaitu adalah obatnya. Kemudian beliau melanjutkan, kata beliau, tidak hanya itu, ya, perhatikan ayat dari Allah Subhanahu wa taala, surat Fussilat. Allah mengatakan, walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuhu aha'jamiyyun aw arabiyyun wa arabiyyun qul huwa lil ladzina amanu hudan wa shifaa. Ya, ternyata Al-Qur'an itu adalah petunjuk dan obat juga. Kita ini hati sakit, ya, banyak dosa, hati ini banyak maksiat, ya, hati ini banyak hasad, sombong, ujub, dengki dan lain-lain. Ya, apa ada obatnya? Di antara obat yang jelas-jelas Allah sebut dalam Al-Quran adalah Al-Quran. Allah mengatakan di ayat ini, ya, Qul, katakanlah kepada orang-orang yang beriman, lilladzina amanu, katakanlah kepada orang-orang yang beriman. Beriman kepada apa? Kepada hidayah Allah dan kepada Al-Quran. Dan Al-Quran adalah syifa'un, adalah obat. Al-Quran adalah obat. Maka Ibnu Qayyim kalimat beliau di kitab yang lain mengatakan, Al-Quran itu punya keajaiban, punya rahasia-rahasia yang indah, punya kalimat-kalimat yang menakjubkan, yang tidak semua orang langsung merasakannya. Al-Quran hanya akan ngasih keajaiban tadi, rahasia-rahasia yang agung tadi, kenikmatan-kenikmatan tadi hanya akan dikasihkan oleh Al-Quran kepada orang yang persahabatannya dengan Al-Quran sudah lama. Nah, kita bacanya sehari, kadang baca kadang-kadang. Kalau saya nggak merasakan nikmat, mungkin kita persahabatannya belum lama. Kalau kita nggak ngerti ini ayat ini maksudnya apa? Oh, mungkin persahabatan kita belum lama dengan Al-Quran. Al-Quran tidak banyak bercerita kepada kita. Ketika kita sering
baca Al-Quran, Al-Quran mengasih kepada kita, akan menjadi obat bagi diri kita. Perhatikan, misalnya ya, bahwa Al-Quran ini bisa memberikan rahasia. Imam Syafi'i ketemu dengan seorang bapak-bapak, berkatakan, wahai Syafi'i, aku menanyakan satu hal kepadamu. Apa dalil di Al-Quran, satu ayat yang menyatakan bahwa sumber agama kita itu adalah Al-Quran, maksudnya Allah, Rasul, dan orang-orang beriman yang sahabat. Apa dalilnya di Al-Quran? Satu ayat. Imam Syafi'i bingung, gak bisa jawab. Terus tunduk sedikit. Terus bilang, kata bapak yang sebelum itu, wahai Syafi'i, aku tunggu 2 hari lagi di sini. Aku tunggu jawabannya. Setelah 2 hari lagi ketemu Imam Syafi'i dengan bapak ini. Kemudian kata bapak ini, wahai Syafi'i, apakah aku sudah punya jawabannya? Kata beliau, ya, aku sudah punya jawabannya. Jawabannya adalah ayat, wa man yushaqiqir rasulah min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masir. Wa man yushaqiqir rasulah, siapa yang berpaling menolak Rasul, kemudian wa yattabi ghayra sabilil mu'minin, wa man yushaqiqir rasulah min ba'di ma tabayyana lahu al-huda, setelah jelas hidayah dari Allah, Rasul Allah, wa yattabi ghayra sabilil mu'minin, mengikuti jalannya para sahabat, orang beriman yang masuk sahabat. Berarti kumpul ada 3 hal ini ada dalam satu ayat. Kata Imam Syafi'i dalilnya. Kemudian memujilah bapak. Kemudian kata Imam Syafi'i, wahai bapak, tahukah engkau kapan aku bisa tahu ini dalilnya? Ketika setelah 2 hari kemarin aku menghatamkan Al-Quran 4 kali hatam, baru bertemu dia. 4 kali hatam baru Al-Quran kasih tahu. Ini maksudnya ini. Kenapa kita nggak paham baca Qul ya ayyuhal kafirun dari kecil sampai hari ini? Kenapa ini ada ayat diulang balik? Lahu wala apa? Tidak paham. Kenapa ada surat Watin, Zaitun, wa Turi Sinin, wa hadzal baladil amin? Ini apa maksud daripada Watin itu? Atau apa ini? Atau pohonnya? Nah, kapan kita bisa merasakan nikmat rahasia-rahasia dari Al-Quran kalau persahabatan kita sudah lama? Nanti Al-Quran akan kasih. Al-Quran akan kasih tahu ini. Al-Quran akan memberitahu kepada kita. Maka Al-Quran akan menjadi syifa, akan menjadi obat bagi diri kita. Akan menjadi obat. Kemudian dalam ayat lain, kata Ibnu Qayyim, dan juga Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 87. Kata Allah berfirman, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un, dan kami turunkan dari Al-Quran yaitu apa yang disebut dengan syifaa'un, obat. Masya Allah. Al-Quran itu memang ya luar biasa. Ada seorang salaf nanya muridnya, kamu menghafal Quran enggak? Enggak menghafal Quran. Terus kata gurunya, kalau kamu menghafal Quran, ya, dengan cara apa kamu bermunajat kepada Allah? Kalau hafal Quran minimal beberapa surat, minimal beberapa ayat. Kemudian kata gurunya, kalau kamu tidak hafal Quran, dengan cara apa kamu bersenandung? Manusia itu harus bersenandung. Semua orang itu akan bersenandung. Orang tua ada kalau gendong anaknya, ngeong anaknya sambil nyanyi, bersenandung. Kalau kamu tidak punya hafalan, dengan cara apa kamu bersenandung? Pasti dengan kalimat yang lain. Kamu mungkin dengan Al-Quran. Kalau orang hafal Quran bersenandung, ngeong baginya bacaannya. Kemudian kata gurunya ini, kalau kamu tidak hafal Quran, dengan cara apa kamu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala? Afdal zikri, jadi adalah keutamaan zikir yang agung selain Allah adalah baca Al-Quran. Jadi Al-Quran ini adalah syifa, obat bagi kita. Kita harus lebih dekat lagi dengan Al-Quran. Al-Quran itu Masya Allah, ini saya punya buku karya Ibnu Qayyim yang sedang kita bahas. Judulnya Bada'iul Fawaid, 4 jilid, 5 jilid sama indeksnya di akhir 1 jilid. Jadi 5 jilid tebal-tebal. Itu ada 1 jilid isinya apa? 1 jilid isinya membahas 2 ayat dari surat Al-Fatihah.
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu membahas ayat dalam satu jilid, belum membeberkan. Di dalam dua ayat ini kata beliau ada 20 rahasia surat Al-Fatihah. Dua ayat dari Al-Fatihah, dua ayat dari Al-Fatihah beliau jelaskan dalam satu buku. Kenapa kita baca Al-Fatihah mau merasakan rahasia-rahasia itu? Kok kayak nggak ada rahasia itu? Kenapa mungkin kita jarang berinteraksi dengan Al-Quran dan interaksi kepada dia? Maka interaksi Al-Qurannya harus ditingkatkan. Kemudian, maka dari sini kita akan tahu bahwa Al-Quran kulluhu syifa, Al-Quran semuanya adalah obat. Al-Quran semuanya obat. Fa huwa syifa'un lil qulub, Al-Quran obat bagi penyakit hati. Al-Quran juga obat bagi apa? Bagi penyakit fisik badan. Pernah nggak Nabi sakit badan diobati dengan Al-Quran? Pernah. Di antaranya ketika Nabi kena sihir, ya, diobati dengan baca surat Al-Falaq dan An-Nas. Siapa yang bacakan? Jibril. Ya. Nabi disihir oleh perempuan, anaknya Wasil bin siapa namanya saya lupa. Beliau punya anak-anak yang benci pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia menyihir anak-anaknya perempuan. Makanya surat Al-Falaq disebutnya min syarrin naffatsat, pimpin wanita-wanita penyihir. Maka para ulama mengatakan sihir yang paling bahaya itu dari kaum wanita. Makanya nggak ada kakek sihir, ada ini sihir. Betul kan? Ya. Di surat ini dijelaskan. Ya. Kemudian Jibril datang, Nabi lagi tidur. Jibril datang, kemudian dicari ngobrol. Jibril ngobrol dengan malaikat lain. Ini kenapa? Dia tersihir. Siapa yang menyihir? Namanya ini. Ya. Kemudian anak-anaknya yang menyihir. Disihirnya dengan apa? Dengan sisirnya Nabi, dengan ada ikatan-ikatannya. Di mana sekarang sihir-sihirnya ada di sebuah sumur. Dicari oleh Jibril dalam dia. Kemudian kata Jibril, wahai Muhammad, wahai Rasulullah, baca Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Setiap satu ayat lepas ikatan-ikatan. Lepas ikatan-ikatan. Ini Al-Quran adalah syifa. Itu juga bisa dibaca kalau kita sakit kepada dia. Semuanya ada dalil yang sahih. Kenapa mereka para sahabat itu kalau baca doa itu jadi? Karena mereka belum baca doa dengan iman. Ya, dengan iman diperhatikan. Ya, kita nggak boleh ragu-ragu dengan, karena kata Nabi, ya, ud'ullah wa antum muqinuna, berdoa kepada Allah dan kamu harus yakin dengan doa kamu, yakin dijawab oleh Allah. Kita ini berdoa sering nggak yakin. Maka sahabat itu sakit baca surat Al-Falaq dan An-Nas, diusahakan kepada dari sakit sembuh. Kita, itu saya mau namanya bacanya yakin. Ya. Ada sahabat, ya, lagi duduk di masjid sedih mukanya. Kata Nabi, kenapa kau ingin bersedih? Kata sahabatnya, ya Rasulullah, aku terlilit banyak sekali. Aku tidak tahu gimana cara menyelesaikannya. Kata Nabi, mau tak aku ajarkan satu doa? Dengan doa ini kamu bisa aman, selesai tawakkal. Apa itu ya Rasulullah? Doanya baca apa dulu? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhli, wa a'udzubika min ghalabatil daini wa qahril rijal. Dihafalkan sahabat ini kemudian dibaca, diriwayatkan beberapa hari setelah dia baca hutang terlunasi semua. Jadi ditanya, kenapa baca? Ada hasilnya. Karena mereka kenal Allah, mereka tahu Allah, mereka kuat imannya. Jadi kalau berdoa itu jadi. Ya, kita mungkin nggak ada rasa iman di dalam diri kita, harus sedikit, atau kita baca aja. Baca doa ini kan sering kita baca pagi sore dibaca ya. Allah ya, waswas menaya siun menaya itu enggak. Ini kenapa nih ada apa? Contoh lagi terakhir sebelum itu. Misal ya, Imam Suyuti lagi haji, terus ada air zam-zam. Kata Nabi dalam sebuah hadis sahih, ma'u zam-zam lima syuribalahu, air zam-zam itu berkhasiat untuk apa yang didoakan ketika dia minum.
Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Jadikan saya manusia yang sehat ya Allah. Jadikan saya penghafal Quran. Ini jadi apa yang diminta ketika minum jadi. Ketika mau minum, Imam Suyuti berdoa, ya Allah, jadikan saya orang yang hafal hadis seperti Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ini berapa tahun kemudian Imam Suyuti hafal hadis lebih dari 200.000 hadis, sama seperti Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kemudian Imam Suyuti bilang, wahai seandainya waktu itu aku berdoa minta agar hafalnya kayak Imam Ahmad, pasti dikabulkan. Mintanya kayak Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Coba kita minumnya. Kenapa mungkin cara minumnya juga salah? Ya. Kata Nabi, orang beriman itu minum jalan air jalan itu gimana? Ya, sampai ditekuk sampai kenyang, sampai banyak. Maka kata Nabi, orang beriman itu tidak akan bahasa Sunda mengolah orang beriman. Kalau minum air jalan minum air jalan satu botol ini sampai apa? Sampai habis, karena mungkin nggak enak di perut. Nah, di antara sunnahnya itu ada sahabat minumnya dikit, kayak kita kalau namu, tapi dari Mekah dikasih secangkir, sekecil gitu. Kata Nabi, lain sahabat kalau begini cara minum saja. Gimana ya Rasulullah? Tidak orang beriman yang minum kecuali dengan tegukan yang banyak, dan orang beriman dia tidak akan mungkin apa tadi itu bahasa Sunda atau bahasa Indonesia apa sih orang itu mau muntah dengan keluar aja sudah minum. Nah, kalau bapak di jamu sama orang lain biasa gitu, ini satu botol, sunnah satu botol. Jadi, nah ini beberapa hal yang bisa diambil pelajaran. Ini mukadimah, ibu bapak yang dirahmati Allah, mukadimah dari kitab apa ada Jawa insya Allah. Nanti kita akan bahas bab pertama, bahas tentang doa. Nanti setelah itu ada bahasa-bahasa yang sangat penting dari mulai penyakit hati sampai penyakit yang goib. Nanti semuanya ada di dalam kitab itu. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa kita selesaikan pembahasannya dan kita pahami dengan baik dan bisa dipahami. Mungkin karena misalnya sekarang setengah 8, jadi kalau bisa harus sudah dilakukan. Untuk pertemuan malam ini cukup sekian. Nanti berikutnya nanti diskusi dulu sama pengurus saya kalau misalnya dulu atau dari sebelumnya. Nah, tamu dari saya sekarang jadi hampir jadi lagi. Baik, sampai sini dulu pembahasan kita di malam ini. Yang dibahas untuk bermanfaat. Mari kita akhiri dengan doa tulis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tauhid suci, bendera panji Nabi, tanamkan dalam hati, kibarkan tinggi-tinggi. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Dengan bendera suci bersama panji Nabi, ayo jaga NKRI dari para pembenci. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Allah Allahu Akbar, Allah Allahu Akbar, Allah Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd.